firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami, pengurapan Roh-Mu menolong setiap kami, pribadi lepas pribadi, bahkan terkhusus juga hamba-Mu secara pribadi, biarlah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk sekaliannya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, selayaknya kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus melimpah bagi kita sampai hari ini. Saya sapa kita sekaliannya dengan kasih Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Ya, puji Tuhan. Biarlah kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus kepala gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat Tuhan kita terus diberikan kelimpahan kasih karunia-Nya demi kasih karunia, bahkan kita juga dilimpahi melalui firman, melalui pengajarannya yang terus menuntun mengarahkan kita. Secara khusus dalam ibadah pendalaman Alkitab kita mendalami firman Tuhan dari kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Kita sudah pelajari dari Wahyu pasal yang pertama sampai kepada Wahyu pasal yang ke-16. Cukup lama kita mempelajari, saudaraku, ya, baik tujuan daripada kitab ini, bahkan apa yang Tuhan nubuatkan dalam kitab ini. Ya, saya melihat, saudaraku, ada banyak rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti, untuk memahaminya. Namun satu tujuan dan kerinduan Tuhan supaya gerejanya ataupun orang-orang percaya pada akhirnya mengalami kemenangan. Dan pada malam ini kita akan melihat Wahyu pasal yang ke-17. Ya, Wahyu pasal yang ke-17. Kalau di situ perikopnya adalah penghakiman atas Babel. Ya, ini yang menjadi perikopnya di situ. Ya, ini pasal 17 ini, saudaraku, menceritakan tentang penghakiman terhadap Babel. Namun tentu kita perlu mengerti, memahami apa itu Babel atau siapa itu Babel. Karena ini adalah simbolis, ya, lambang yang perlu dimengerti, dipahami. Ya, namun kita akan melihat, saudaraku, ayat demi ayat, karena Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak ataupun keinginan manusia, tetapi biarkan, izinkan Alkitab itu menerangkan dirinya. Saya selalu menyampaikan, saudaraku, biarlah Alkitab menerangkan dirinya. Alkitab menerangkan Alkitab. Ya, saya selalu menekankan perjanjian lama menerangkan perjanjian baru, dan perjanjian baru menerangkan perjanjian lama. Supaya kita jangan keliru, kita harus perhatikan konsepnya, kita harus perhatikan perikopnya, kita harus perhatikan ayat demi ayat, saudaraku, bahkan juga yang mendukung akan hal itu. Oleh sebab itu mari kita perhatikan sejenak. Saya minta dibacakan dulu, ya, Wahyu pasal yang ke-17 dari ayat pertama sampai kepada ayat 5 saja kita baca dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, Iya. yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Terus, mari ke sini, iya, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. terus, Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, iya, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. iya, lanjutkan. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, Iya, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, terus, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. iya, Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermiji yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. iya, Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. iya, puji Tuhan.
Saya ikuti sampai kepada ayat 5 saja dulu. Nah, di sini dikatakan begini ayatnya yang pertama. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat. Tujuh malaikat yang mana ini dilanjutkan, yang membawa ketujuh cawan itu, yaitu cawan murka. Kita sudah pelajari ini. Ya, ada 7 malaikat dengan 7 cawan murka. Malaikat yang pertama menumpahkan cawan murka yang pertama. Malaikat yang kedua menumpahkan cawan murka yang kedua. Malaikat yang ketiga juga menumpahkan cawan murka yang ketiga. Sampai yang ketujuh. Pada minggu yang lalu kita sudah melihat penumpahan cawan murka yang ketujuh. Yang terakhir. Ketika itu ditumpahkan sampai dikatakan pada pasalnya yang ke-16. Pulau-pulau pun hilang. Bahkan hujan es yang besar seberat 100 pon jatuh menimpa manusia, dan manusia itu menghujat Allah karena beratnya penderitaan ataupun malapetaka yang terjadi. Nah, setelah 7 cawan murka itu ditumpahkan, salah seorang dari malaikat itu berkata kepada Rasul Yohanes dalam penglihatannya. Dikatakan dari ayatnya yang pertama tadi bagian B-nya, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan. Ya, atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya, itu ayat pertama toh. Amin. Ya, di mana raja-raja di bumi berbuat cabul dengan dia, serta penghuni-penghuni bumi mabuk oleh anggur percabulannya. Lalu diperlihatkanlah kepada Rasul Yohanes seorang perempuan yang dikatakan perempuan sundal, perempuan cabul, yang memabukkan raja-raja dan seluruh penduduk bumi. Ya, duduk di atas seekor binatang yang merah. Ya, dan di tempat yang banyak airnya. Ini yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Ya, pada dahi perempuan itu tertulis suatu rahasia. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Itu tadi yang sudah kita baca sampai kepada ayatnya yang kelima. Malam ini saya belum tunjukkan gambar untuk mempermudah kita dalam mengerti, memahami. Karena saya masih fokus, saudaraku, untuk mengajak kita memperhatikan tentang Babel. Karena di situ perikopnya adalah penghakiman atas Babel. Penghakiman itu sama dengan penghukuman. Putusan yang dijatuhkan, hukuman yang dijatuhkan atas Babel. Ya, sekarang timbul pertanyaannya, siapa Babel atau apa Babel itu? Ya, kalau kita melihat dari Wahyu pasal 16, Wahyu pasal 17, Wahyu pasal 18, ini sudah mulai disinggung tentang Babel. Hanya saya melihat ada perbedaannya. Babel dalam Wahyu pasal 16, Babel dalam Wahyu pasal 17, dengan Babel dalam Wahyu pasal 18. Ada perbedaannya. Saya memberikan istilah untuk lebih mudah kita memahami. Kalau Wahyu pasal yang ke-16, saya istilahkan itu Babel politik. Ya, sedangkan Wahyu pasal 17, saya istilahkan itu Babel agama. Ya, sebelum saya terangkan, saudaraku. Ya, saya berikan dulu istilahnya untuk mempermudah kita. Sedangkan Wahyu pasal 18, saya istilahkan itu dengan Babel ekonomi. Iya, Babel ekonomi. Nah, saudara perhatikan. Ketika cawan murka yang ke-6 dengan cawan murka yang ke-7 ditumpahkan, maka teringatlah Tuhan tentang Babel, kota besar, ya, yang telah menghimpun raja-raja di dunia, di bumi ini, untuk bersatu dalam mengadakan perlawanan terhadap Allah. Dan terjadilah peperangan di satu tempat yang disebutkan namanya Harmagedon.
Armagedon. Ya, ini kita sudah baca, sudah kita pelajari. Tapi saya ajak kita perhatikan sebentar. Kita kembali dulu Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-14. Ayat 14. Ya. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh Roh-roh dunia. setan. Ya, mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Ya, terus Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, ya. yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, untuk mengumpulkan raja-raja di dunia, lalu mengadakan peperangan pada hari besar melawan Allah yang Maha Kuasa. Kita lompat saja ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armagedon. Iya, lalu dikumpulkanlah raja-raja ini untuk mengadakan perlawanan kepada Allah. Dan tempat peperangan itu disebutkan Armagedon. Lembah Megido ataupun lembah Yosafat, lembah penghakiman atau lembah penentuan. Ya, saya sudah terangkan ini pada ibadah kita sebelumnya. Saya tidak kembali ke belakang. Lalu ayat 17, malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Ya, dan seterusnya. Ayat 18, maka memancarlah kilat guru dan juga gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di bumi. Lalu dikatakan begini dalam ayatnya yang ke-19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Ya, teringatlah Allah akan Babel. Ya. Jadi dalam Wahyu pasal yang ke-16 ini sudah disinggung Babel. Ini tadi yang saya istilahkan dengan Babel politik. Kenapa saya istilahkan Babel politik? Ya, politik itu berbicara tentang kekuasaan, pemerintahan. Sekali lagi, politik itu berbicara tentang kekuasaan dan pemerintahan. Ya, di mana raja-raja, penguasa-penguasa bersatu. Ya, roh-roh jahat itu mengumpulkan raja-raja di dunia, penguasa-penguasa di dunia. Ya, lalu mereka mengadakan perlawanan terhadap Allah. Ya, maka saya istilahkan ini Babel politik. Kekuasaan, pemerintahan-pemerintahan yang bersatu dan mengadakan perlawanan dengan Allah. Ya, ini Babel politik. Lalu dalam Wahyu pasal yang ke-17, tadi saya istilahkan dengan Babel agama. Kenapa saya istilahkan Babel agama? Perhatikan, di situ yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes adalah seorang perempuan. Ya, kita tahu perempuan itu melambangkan gereja. Apa? Melambangkan gereja. Tetapi dikatakan di situ bukan perempuan yang kudus, tapi perempuan sundal. Ya toh? Ya, perempuan najis, perempuan sundal. Sampai disebutkan gelarnya ibu dari wanita-wanita pelacur. Sundal, pelacur. Iya, saudaraku, ini berbicara tentang ketidaksetiaan. Ya, ketidaksetiaan. Maka saya istilahkan dengan Babel agama. Orang-orang yang tidak setia. Ya, orang-orang yang hidup di luar kebenaran. Ya, itu yang kedua. Baru yang ketiga dalam Wahyu pasal yang ke-18. Wahyu pasal yang ke-18, sebentar saya kutip perikopnya. Jatuhnya
Jatuhnya Babel. Jatuhnya Babel. Ya, kembali lagi disinggung soal Babel. Ya, saya kutip sebentar boleh dari ayat pertama. Ayat pertama. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Iya. Ia mempunyai kekuasaan besar. Iya. Dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Iya, 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Iya, terus. sudah rubuh Babel, kota besar itu terus. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Sudah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat terus. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Jadi Babel itu sudah menjadi tempat kediaman dari roh-roh jahat dan roh najis. Tempat kediaman. Ya, kita melihat perkembangannya. Kalau dulu dalam kitab Kejadian, Babel itu sebuah kota yang dibangun oleh Nimrod bersama dengan kaumnya. Dan di kota Babel itu ada menara juga yang dibangun, yang kita kenal dengan menara Babel. Tetapi gagal dalam melanjutkan proyek pembangunan menara itu. Ya, dari kota Babel itu menjadi satu kerajaan, kerajaan Babel, dan pernah berkuasa di dunia. Itu yang disebutkan dengan kerajaan Babylon. Ya, setelah kerajaan Mesir, kerajaan Assyria, kerajaan loh. Setelah kerajaan Mesir di dunia, kerajaan Assyria, baru kerajaan Babylon. Setelah kerajaan Babylon, kerajaan Media Persia. Setelah kerajaan Media Persia, kerajaan Greka atau Yunani. Setelah kerajaan Greka atau Yunani, kerajaan Romawi. Ya, itu saudaraku. Jadi dari kota yang dulu ada menara yang gagal dibangun menjadi satu kerajaan, kerajaan Babylon yang pernah jaya di dunia. Ya, setelah menjadi satu kerajaan, akhirnya menjadi tempat roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Jadi di akhir zaman ini, saudaraku, Babel itu bicara tentang roh-roh jahat, roh-roh najis. Ya, ini bicara tentang roh. Ya, yang dapat masuk kepada raja-raja, bahkan mengumpulkan raja-raja, sehingga raja-raja itu seia sekata mengadakan perlawanan terhadap Allah. Ya, roh-roh ini memasuki orang-orang, merasuk orang-orang, menguasai hati dan pikirannya, sehingga mengadakan perlawanan terhadap orang-orang kudusnya Allah, terhadap saksi-saksi Allah, ya, terhadap saksi-saksi Kristus. Roh-roh ini, jadi ada perkembangannya, maka ini perlu kita mengerti. Ya, jadi kalau dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-18 ini, jatuhnya Babel, hancurnya, runtuhnya kota besar itu, dan menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan roh-roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat yang ketiga. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Terus, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Terus, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya. Menjadi apa? Kaya. Iya. Ini bicara tentang ekonomi, kekayaan. Ya, dari bisnis, perdagangan, dan seterusnya. Nah, ini yang marak juga di zaman kita sekarang ini. Ya, ada kalanya saudaraku sesuatu itu terjadi, kadangkala peperangan terjadi, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, dan lain sebagainya. Ini terjadi, ada kaitannya dengan bisnis. Ya, ada kaitannya dengan perdagangan, ada kaitannya dengan ekonomi. Ya, kalau saudara lihat berita-berita sekarang ini, nah ini sangat-sangat marak dengan ini. Ya, saudaraku. Nah, seakan-akan ini ditindas, seakan-akan terjadi peperangan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya di baliknya itu ada tujuannya, itu perdagangan, meningkatkan ekonomi. Ya. Nah, ini jadi Wahyu pasal 18 ini berbicara tentang perdagangan.
Maka kalau kita membaca nanti, mulai dari ayatnya yang ke-10, 11, dan seterusnya, ini bicara tentang perdagangan. Orang-orang yang berdagang, ya segala macam jenis barang, gading, pelbagai jenis kayu yang mahal, tembaga, besi, pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, ya anggur, minyak, tepung halus, dan seterusnya, sampai kepada perdagangan manusia. Ya, ketika Tuhan menghukum Babel ini, maka semua ini menangis. Uang yang banyak itu hancur dalam 1 jam saja. Kekayaan sebanyak itu hancur binasa dalam 1 jam saja. Itu ayat 16. Ya, jadi ini berbicara tentang perdagangan, ini berbicara tentang ekonomi. Maka saya sampaikan tadi, Wahyu pasal yang ke-16, di situ saya istilahkan Babel politik. Wahyu 17, Babel agama. Wahyu 18, Babel ekonomi. Haleluya. Haleluya. Saya buat pembagiannya dulu supaya lebih mudah kita mengerti. Ya. Sekarang kembali kepada pertanyaan. Kalau demikian, apa yang dimaksudkan dengan Babel? Kok ada Babel politik, ada Babel agama, ada Babel ekonomi? Tentu untuk mengerti, memahami apa arti Babel. Mungkin kalau secara ringkasnya, ya orang tahu, anak sekolah pun tahu apa arti Babel. Babel artinya? Kacau balau. Anak sekolah. Babel artinya bukan senyum. Babel artinya? Babel artinya bukan senyum. Babel artinya? Kacau balau. Oh, ini anak sekolah nggak tahu. Ya pantas agamanya 6. Ya, padahal pemain tamborin. Ya. Babel artinya kacau balau. Ya, untuk mengerti lebih dalam tentang Babel, tentu kita harus kembali ke belakang. Kita melihat sejarah. Ya, bagaimana Babel itu terbentuk. Saya tarik saja langsung dari kisah Nuh dan anak-anaknya. Nuh mempunyai 3 anak yang selamat, yang lolos ketika Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Anak yang Nuh adalah yang pertama. Siapa? Sem apa Set? Set apa Sem? Sem. Pasti ya? Sem. Yang kedua selanjutnya? Ham. Yang ketiga? Kampak. Yang ketiga? Yapet. Bukan lapet. Yapet. Sem, Ham, Yapet. Ya. Setelah air bah. Lalu Kejadian pasal 10, ya, di situ ditulis tentang keturunan-keturunannya, perkembangan berikutnya. Siapa anak Sem, siapa cucunya, dan seterusnya. Siapa anak Ham, ya, siapa cucunya, dan seterusnya. Demikian juga dengan Yapet. Tapi saya tarik saja langsung kepada garis keturunan Ham. Anak daripada Nuh tadi, Sem, Ham, Yapet. Ya, sekarang saya tarik dari garis keturunan Ham. Ya, kepada kitab Kejadian kita perhatikan dulu. Mari, ya, supaya kita mengerti nanti apa yang dimaksudkan dengan Babel itu. Ya, dari ayat yang ke-6, Kejadian 10 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put dan Kanaan. Ya. Keturunan Kus ialah Seba, Ya. Awila, Sabta, Raima dan Sabtenak, Ya. Sabteka. Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Ya. Nah, keturunan Ham ialah Kus atau Kusi, sama. Ya, Ham. Ham artinya terbakar atau panas. Itu arti Ham. Ya. Anak sekolah, apa arti Ham? Loh. Anak sekolah, apa arti Ham? Terbakar atau panas. Terbakar atau panas.
Ya, beda artinya kalau bahasa Simalungun. Kalau bahasa Simalungun Ham itu ya, kamu. Ya, Nasiam, Hamuna. Kira-kira begitu. Ya. Jadi Ham artinya terbakar atau panas. Siapa anaknya? Yang pertama Kus, yang kedua Misraim. Misraim itu Mesir. Ya, Mesir. Kus itu adalah orang-orang Afrika. Ya, kalau dikatakan daerah Kus itu daerah Afrika. Ethiopia, Afrika Selatan, Sudan, nah itu daerah Kus. Ya, Misraim, Put, dan Kanaan. Kalau ini Put, ya saudaraku, ini nanti sampai ke ayatnya yang ketujuh, keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Septa, Raema, dan ya Sabteka. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. Ini sudah daerah Arab. Ya, daerah Arab. Lalu ayatnya yang ke-8. Ya, di samping ya 4 anak tadi, anak Ham, yaitu Kus, Misraim, Put, dan Kanaan, di samping ini. Lalu dikatakan ayat yang ke-8, Kus memperanakkan Nimrod. Setelah 4 anaknya itu, ya di kemudian hari lahir lagi bagi Kus yang bernama Nimrod. Yang bernama Nimrod. Jadi Nimrod ini juga adalah anaknya Kus. Ya, anaknya Kus. Cucunya Ham. Ya, cicitnya Nuh. Nangkap sikit. Haleluya. Ya. Jangan lamban. Ya. Jadi Kus memperanakkan Nimrod. Ya. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Jadi anak Ham ialah Kus. Anak Kus tadi ada beberapa anak Kus, setelah itu lahir lagi baginya Nimrod. Tangkap ya? Ya. Kus itu artinya, kalau dalam bahasa Ibrani, Kus itu artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah orang yang berkulit hitam. Itu arti Kus. Ya, maka seringkali dikatakan kalau orang yang berkulit hitam itu, wah ini keturunan Ham. Orang yang terkutuk. Wah ini ya langsung ya keluar penghakimannya, kan begitu saudaraku. Ya. Nah, jadi Kus itu dalam bahasa Ibrani itu artinya orang yang berkulit hitam. Ham terbakar atau panas, Kus orang yang berkulit hitam. Sedangkan Nimrod itu artinya pemberontakan. Itu arti Nimrod. Pemberontakan. Ya. Saudara yang terkasih, ini keturunan daripada Ham. Lalu ayat 9, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Lalu dilanjutkan ayat 10, perhatikan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Ir, dan Kalah, dan seterusnya. Ya, jadi kita sudah melihat Ham itu adalah anak Kus, cucu daripada Ham. Ya, lalu di pasal 11, perhatikan pasal 11, lompat saja. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur. Terus. Dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Ya. Lalu menetaplah mereka di sana. Iya. Lalu pergi ke sebelah timur. Di situ saudara lihat perikopnya, menara Babel. Iya. Jadi Nimrod ini tadi bersama dengan kaumnya pergi ke wilayah timur, ke tanah Sinear, menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana, di wilayah timur. Nah, kalau kita belajar tabernakel,
Ya, saudaraku, pergi ke wilayah timur itu sama dengan semakin jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita belajar dari tabernakel, ya sama seperti Kain juga pergi ke sebelah timur, makin jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya, jadi kalau kita belajar tabernakel pun begitu. Coba ditampilkan tabernakel dulu sebentar. Ya, saya mau kasih tunjuk dulu bahwasanya tabernakel itu menghadap ke timur. Jadi kalau orang masuk ke tabernakel itu menghadap ke barat. Ini tabernakel. Tabernakel ini adalah pola kerajaan sorga. Melambangkan kehadiran Tuhan. Ya, kita tahu ada 3 bagian, ruang halaman, ruang kudus, dan ruangan maha kudus, tempat kehadiran Allah, melambangkan tahta Allah. Jadi kalau orang masuk ke tabernakel, ini menghadap ke barat. Karena tabernakel ini menghadap ke timur. Ini pintu gerbangnya menghadap ke timur. Jadi kalau orang masuk berarti membelakangi timur, ya toh? Menghadap ke barat. Tetapi kalau orang keluar dari sini makin jauh dari hadirat Tuhan, makin jauh dari tabernakel, ya, membelakangi Tuhan, berarti dia menghadap ke timur. Iya. Saudara kalau membaca kitab Kejadian pasal yang keempat pun begitu. Ketika Kain jauh dari hadirat Tuhan, meninggalkan Tuhan, pergi ke sebelah timur. Ke arah timur. Demikian juga ya dengan Nimrod dan kaumnya pergi ke sebelah timur. Berarti semakin jauh dari Tuhan. Makin jauh dari hadirat Tuhan. Ya. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka menjumpai tanah datar di tanah Sinear, menetaplah mereka di sana. Menetap kan? Iya. Ayat 1 tadi menetap toh? Lalu dilanjutkan ayat 2. Ayat 2. Mereka Demikian, ya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur terus, dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. terus, Lalu menetaplah mereka di sana. menetaplah mereka di sana. Lanjutkan. Ayat Mereka 3. berkata seorang kepada yang lain, Ya, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. terus, Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu terus, dan tergala-gala sebagai tanah liat. ya, mulailah mereka mengerjakan satu proyek untuk membangun menara. Apa kata mereka? Apa tujuannya? Ayat 4. Juga kata mereka, Ya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota terus, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. terus, Dan marilah kita cari nama ya. supaya kita jangan terserak ke seluruh Nah, bumi. ini tujuannya. Kita membangun satu kota, lalu kita membuat satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Hal ini dilakukan mereka bukan karena terdorong untuk memuliakan Tuhan, tidak. Sekali lagi, hal ini dilakukan mereka bukan karena terdorong untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat tadi di sini ayatnya yang keempat, sekali lagi saya minta dibacakan. Juga kata mereka, Ya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota ya, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. terus. Dan marilah kita cari nama Mari kita mencari nama. Ya, terus. supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Iya, supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, mereka membangun kota, membuat menara bukan karena mereka terdorong untuk memuliakan Tuhan, tetapi mereka ingin mencari satu nama bagi diri mereka sendiri yang mencapai sama dengan keagungan Tuhan. Ya, mari kita mencari satu nama karena mereka ingin menyamai keagungan Tuhan, ingin menyamai kemuliaan Tuhan. Itu tujuannya. Ya, bahkan lebih parah lagi kalau kita melihat ya ada satu cerita sejarah ya tentang Nimrod. Ya, saudaraku, bagaimana keinginannya itu karena dia merasa kan raja pertama di dunia. Bahkan Alkitab sendiri pun mencatat seorang yang
perkasa. Pahlawan yang begitu hebat. Dengan kesombongan, dengan ketidaktaatannya, dengan jiwa pemberontakannya. Ingin membangun menara sampai ke langit. Dia seorang yang ahli dalam memanah. Dengan satu keinginan, kerinduan, saudaraku, ya dia ingin memanah malaikat. Saudara bayangkan? Ya itu kalau kita membaca, kalau dalam Alkitab saudara tidak temukan itu. Ya, tetapi kalau kita membaca dalam satu sejarah, bagaimana niatnya. Ya demikian juga dengan kelompok Nimrod ini. Ya, mereka membangun satu kota dengan menara yang tingginya sampai ke langit. Bukan karena terdorong untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mencari satu nama bagi diri mereka sendiri. Supaya nama itu nama yang agung, nama yang mulia, yang ingin menyamai keagungan dan kemuliaan Allah. Maka seringkali Menara Babel ini, ya, digambarkan sebagai simbol kesombongan, keangkuhan. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Tuhan. Ya, puncaknya sampai ke langit katanya. Ya, mari sekali lagi perhatikan dulu ayatnya yang keempat ini. Ya, dengan perlahan kita perhatikan ya. Juga kata mereka, Ya. marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota Ya. dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, terus. Dan marilah kita cari nama. Mari kita mencari nama terus. Supaya kita jangan terserak Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka punya kerinduan menetap di situ. Di satu tempat itu. Maka mereka membangun kota, saat membangun menara, supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Ini kan perlawanan terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah dari sejak semula. Perhatikan kita Kejadian pasal 1. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Bertambah banyaklah. Kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Belum. Jangan dipotong. Iya. Penangga besok sini meretitan no. Iya. Firman Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak. Penuhi hatiku. Penuhilah bumi. Kejadian pasal 1 ayat 28. Demikian Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Terus penuhilah bumi dan taklukkan. Stop. Apa? Penuhilah bumi. Jadi Tuhan tidak ingin di satu tempat, tapi bumi ini dihuni, dipenuhi. Ya. Ini walau ini singkat, ya, penuhilah bumi. Ini jangan dihilangkan maknanya. Ya. Jadi mereka ingin menetap. Mari kita membangun satu kota dengan menara yang tingginya sampai ke langit. Kita mencari nama. Oh, ini semua bentuk perlawanan. Supaya kita tidak terserak. Ya, kita menetap di sini. Sementara firman Tuhan dari sejak awal berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Ya. Tetapi mereka tidak mau memenuhi bumi. Mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi. Ini bentuk perlawanan. Karena itulah maka Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga proyek pembangunan kota dan menara itu gagal total. Karena kegagalan itulah akhirnya mereka terserak. Rencana Tuhan tergenapi. Tangkap?
Iya. Maka saya katakan tadi, semua ini kata-kata ini, kalau kita perhatikan, ya, kata demi kata itu mengandung makna. Ya, termasuk dalam Kejadian pasal 11 tadi, bagaimana ungkapan daripada Nimrod dan kaumnya. Kembali kepada pasal 11. Kembali kepada pasal 11. Ayatnya yang ke-9, coba lompat saja sebentar. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Ya, disebut Babel. Terus, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh lalu bumi. dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi, karena Tuhan punya tujuan bumi ini harus dihuni, didiami, dipenuhi. Ya, jadi bukan hanya di satu tempat, tetapi seluruh bumi yang diciptakan Tuhan ini harus didiami. Jadi ketika tadi mereka mengambil keputusan untuk menetap di tanah datar, di tanah Sinea, mereka membangun kota Babel, mereka membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Ini semua bentuk perlawanan. Mereka mencari nama, bukan mau memuliakan Tuhan, bukan mencari Tuhan, tetapi mereka ingin punya nama. Iya, nama yang besar, nama yang agung, nama yang mulia untuk menyamai keagungan Allah. Ya, mereka ingin menetap di situ sebagai bentuk perlawanan. Karena Tuhan berkata penuhi bumi. Ya. Tetapi mereka malah memberontak. Karena itu Tuhan mengacaukannya. Supaya mereka terserak ke seluruh bumi. Maka apa yang Tuhan rencanakan dari sejak semula, itu tergenapi. Ya. Nah, kita kembali. Ya. Mundur dulu. Ayatnya yang kelima. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ya, terus. Dan ia berfirman, ya, mereka ini satu bangsa, ya, dengan satu bahasa untuk semuanya. Ya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ya. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya, ini. Ya, saudara, karena mereka bersatu. Jadi bukan berarti, saudaraku, orang-orang yang memberontak sekalipun seperti Nimrod ini, ya kadangkala bisa seperti berhasil. Ya, bisa seperti berhasil. Ya. Tetapi kita melihat pada akhirnya akan menghasilkan kekacauan, kegagalan, bahkan kehancuran. Walau terlihat di awal, ya, ini bagaimana ungkapan keangkuhan, kesombongan, ya, saudaraku, ketidaktaatannya. Nah, jadi kembali kita perhatikan, Babel itu berbicara tentang perlawanan terhadap Tuhan. Itu sejarahnya Babel. Ya, Babel itu adalah perlawanan terhadap Tuhan. Pemberontakan terhadap Tuhan. Ya, bagaimana Nimrod bersama dengan kaumnya yang begitu sombong, yang begitu memberontak terhadap Tuhan. Ya, dalam semua apa yang direncanakan. Maka segala usaha manusia tanpa dikaitkan dengan Tuhan, semua bisa berakhir dengan kegagalan dan kekacauan. Tapi inti dari Babel adalah perlawanan terhadap Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kembali saya tarik kepada kitab Wahyu. Dalam Wahyu pasal 16, tadi saya sampaikan Babel, politik. Wahyu 17, Babel, agama. Wahyu 18, Babel, ekonomi. Apa yang dimaksud dengan Babel? Perlawanan terhadap Allah. Babel politik berarti adalah sistem pemerintahan
sistem kekuasaan yang mengadakan perlawanan dengan Allah. Raja-raja, penguasa-penguasa berkumpul bersatu. Ya, tetapi kesatuannya adalah untuk mengadakan perlawanan dengan Allah. Baru yang kedua, Babel agama. Artinya sistem agama. Bukan agama baru, bukan. Ya, bukan berarti ada nanti muncul agama yang baru, tidak. Bukan itu maksudnya. Tetapi sistemnya. Sistem agama. Ya. Tetapi mengadakan perlawanan dengan Allah. Memakai sistem, memakai konsep agama, tetapi tujuannya mengadakan perlawanan dengan Allah. Nah ini. Ya, harusnya agama kan ya memiliki sistem, ya takut akan Tuhan, kan begitu. Mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, mempercayai Tuhan. Ya, tetapi ini beda. Justru sistem agama yang mengadakan perlawanan dengan Tuhan. Demikian juga nanti Babel ekonomi. Ya, Babel ekonomi adalah sistem ekonomi, sistem keuangan ya, yang mengadakan perlawanan dengan Tuhan. Wah, ini nanti lebih ngeri lagi kalau kita melihat dalam Wahyu pasal yang ke-18 itu. Betapa sombongnya ya orang-orang yang memiliki kekayaan itu berkata, ya, aku tidak menderita. Aku bertahta seperti ratu. Aku tidak kekurangan apa-apa. Kan begitu dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-8 ini. Ya. Nah, jadi karena merasa memiliki ekonomi yang kuat, memiliki kekayaan, memiliki keuangan yang hebat, ya saudaraku, merasa hebat, merasa tidak kurang apa-apa, sehingga mengadakan perlawanan dengan Tuhan. Tetapi kita belum sampai ke sana. Saya masih kutip Wahyu pasalnya yang ke-17, yaitu Babel agama. Sistem agama yang mengadakan perlawanan dengan Tuhan. Ya, bagaimana sistem agama yang mengadakan perlawanan dengan Tuhan? Tadi kita melihat di situ digambarkan seperti seorang perempuan, ya, diistilahkan dengan pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Begitu ya? Ya, sekali lagi saya kutip dulu Wahyu pasal yang ke-17. Kita lihat dulu sistem agama ini. Ayatnya yang pertama sekali lagi. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat Ya. yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Terus. mari ke sini, Ya. aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar Atas pelacur yang besar. duduk di tempat yang banyak airnya. Duduk di tempat yang banyak airnya. Pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya. Di tempat yang banyak airnya. Air yang dimaksudkan di sini, mari saya kutip sebentar ayat 17. Mananya? Ayat 15, ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. semua air yang telah kau lihat Terus. di mana wanita pelacur itu duduk Terus. adalah bangsa-bangsa Bangsa-bangsa dan rakyat dan banyak rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. kaum dan bahasa. Ya. Di mana dia punya kedudukan? Di tempat yang banyak Air. airnya. Ya, duduk itu bicara tentang kedudukan, posisi, tahta, kepemimpinan. Ya, sedangkan air yang banyak itu dalam ayat 15 diterangkan, yaitu mengenai bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Berarti perempuan, ya, perempuan pelacur besar ini, ya, duduk, punya kedudukan, punya posisi, memimpin bangsa-bangsa, suku, kaum dan
bahasa. Sistem agama yang merekrut segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Bisa diikuti? Bisa ditangkap? Ya, yaitu siamudo. You know? Iya. Di mana perempuan pelacur itu duduk? Di tempat yang banyak airnya. banyak airnya. Ya, air yang dimaksudkan di situ adalah orang banyak. Dari segala suku, kaum, dan bahasa, bahkan juga dari bangsa-bangsa. Dengan kata lain, pengikut dari pelacur besar ini dari segala bangsa. Ya, siapa pelacur besar ini? Babel agama. Ya, sistem yang memakai agama dalam mengadakan perlawanan, pemberontakan terhadap Tuhan. Tanggap kan? Ya, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ayatnya yang kedua, ayat 2 sekali lagi. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, Ya. dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur. Nah, raja-raja di bumi pun berbuat cabul. Dan juga penghuni-penghuni bumi. Berbuat cabul artinya bersekutu. Karena bicara tentang percabulan itu, bicara tentang persekutuan. Ingat kitab Korintus, orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah berarti menjadi satu roh dengan Allah. Orang yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, perempuan sundal, berarti menjadi satu daging dengan perempuan sundal. Ya, ini bicara tentang persekutuan. Ya, raja-raja di bumi pun, bahkan rakyat di bumi pun bersekutu dengan dia. Menyatu, ya, terus. Dalam roh. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, Ya. dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang Duduk merah di ungu. atas seekor binatang yang merah ungu. Di mana perempuan itu duduk? Di atas seekor binatang. Di atas seekor binatang yang merah ungu. Ya, terus. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Ya, terus. Binatang itu mempunyai 7 kepala, 7 kepala dan 10 tanduk. dan 10 tanduk. Nanti kalau kita baca selanjutnya, binatang ini sudah pernah ada dan tidak ada dan akan muncul lagi. Ya, dan binatang ini dalam kekuasaan daripada ular naga tua, iblis. Ini yang mendukung. Ya, itu yang mendukung. Maka diistilahkan tadi di sini, perhatikan. Ayatnya yang ketiga sekali lagi. Ya, mana tadi ayat 3? Ayat berapa ini tadi? Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Duduk di atas seekor binatang. Jadi binatang itu yang mendukungnya. Tangkap? Amin. Ya, binatang itu yang mendukungnya. Ya, kalau kita lihat nanti terjemahannya, ya lebih jelas lagi, saudaraku, sebenarnya menuju kepada antikristus. Itu yang mendukung perempuan ini, Babel agama ini. Iya, sistem agama yang mengadakan perlawanan dengan Tuhan. Ya, coba terus kita baca dulu. Kita lanjutkan dulu. Ayat yang keempat. Iya, dan perempuan itu. Dan perempuan itu memakai kain ungu. Kain ungu. Dan kain kermiji. Dan juga kain kermiji. Yang dihiasi dengan emas. Ya, dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Pakaiannya warna apa? Kain ungu. Ya, ini sebenarnya semua punya makna ini. Ungu. Ya. Ungu kan pakaian raja. Pemimpin tertinggi. Iya toh? Iya. Ya, pemimpin tertinggi, raja. Ya, ayatnya yang kelima. Dan pada
Dan pada dahinya tertulis suatu nama, Terus, suatu rahasia, hmm, Babel besar, ya, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. itu di dahinya. Ya, sekarang saya lompat dulu. Saya ajak kita perhatikan ayat yang ke-9. Bagaimana pentingnya hikmat untuk memahami ini dengan benar. Sambil nanti dipersiapkan terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, yang penting. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Terus. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Terus. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Perempuan itu duduk di atas seekor binatang berkepala 7 bertanduk 10. 7 kepala itu melambangkan 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ya, ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Saya minta terjemahan firman Allah yang hidup dulu sebentar. Dari ayat 9. Sekarang perhatikanlah baik-baik. Ketujuh kepalanya melambangkan sebuah kota. Terus, yang dibangun di atas 7 bukit. Iya. Tempat tinggal perempuan itu. Iya. Ketujuh kepala itu melambangkan 7. Melambangkan 1. 7 bukit. Belum. Melambangkan sebuah kota yang dibangun di atas 7 bukit. 7 bukit. Saudara tahu kota apa yang dibangun di atas 7 bukit? Gak pernah tahu? Saudara sih jarang keluar kota. Enggak bercerit ini. Memang begitu ya. Coba ditampilkan dulu sebentar. Yang saya kasih tadi gambarnya. Bukan itu, satu lagi. Saudara nanti buka dari Google ya. Silakan nanti buka dari Google. Coba diturunkan dulu sebentar. Diperkecil. Saya mau lihat atas. Teruskan. Terus. Iya, ini dari apa ini? Google. Hah? Google ya? Ya. Oke. Nah, sudah ya? Jelas ya? Kan? Iya. Kota dikenal sebagai kota yang dibangun di atas 7 bukit. Iya. Yang merupakan ibu kota itu dibangun di atas 7 bukit yang terletak di tepi timur Sungai Tiber. Ketujuh bukit tersebut adalah 1. Bukit Palatin. 2. Kapitolin. Ya, saudara baca sampai selesai. Jadi kota itu dibangun di atas 7 bukit. Ya, tempat perempuan itu duduk. Siapa perempuan itu? Gereja. Babel agama. Apa yang dimaksud Babel agama? Sistem agama yang mengadakan perlawanan dengan Allah. Tangkap? Amin. Ya. Memang ada beberapa kota juga ditafsirkan dibangun di atas 7 bukit atau gunung. Tetapi yang lebih condong ini, coba dinaikkan. Naikkan lagi. Selain ini Roma, beberapa kota lain juga diklaim dibangun di atas 7 bukit, seperti Istanbul, Lisbon, dan Yerusalem. Namun, ya, sebutan kota 7 bukit paling melekat kepada yang memang memiliki sejarah panjang terkait dengan 7 bukit tersebut. Ya, sistem agama. Perempuan itu dikatakan tadi dalam ayat 5. Ya, pada dahinya
pada dahinya tertulis suatu nama. tertulis suatu nama. Apa namanya? Tuh, apa namanya? Nama yang rahasia itu apa? Babel besar, Ibu dari wanita pelacur. wanita pelacur. Itu di sini. Ya, sekarang saya gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Apa tulisan pada mahkota itu memiliki 3 tingkat dan di atasnya terdapat tulisan Vicarius Filidae dengan 1 kata tertulis di setiap tingkatnya. Gelar itu sendiri berarti Pengganti putra Allah. siapa yang bisa mengganti Yesus? Putra Allah yang hidup. Di mana tertulis? Pada topinya. Saudara pernah lihat? Tak perlu dibapai? Ya. Di situ ada tulisan. Tulisannya ini. Yang punya arti pengganti putra Allah. Saudara nggak tahu artinya ini, ya. Karena saudara hanya tahu kan bahasa daerah saudara, orang Batak bahasa Batak, ya paling bahasa yang kedua bahasa Indonesia, ya kan? Ya sebagian kecil bahasa roh. Ya, juga nggak tahu artinya, ya kan? Ya, sama seperti Sianto ngomong sama saya, Pak, nggak tahu aku apa kata orang bapak-bapak itu. Ya nggak apa-apa, orang itu pakai bahasa roh itu. Ya, karena kaum bapaknya bahasa roh satu dengan yang lain. Ya, jadi Sianto nggak tahu. Ya nggak apa-apa itu. Ya, itu nggak cakap kotor itu. Ya, mereka hanya bahasa roh. Ya. Ya, nggak mengerti karena satu rahasia. Ya, jadi ini juga ada tertulis ya, satu rahasia, tetapi mempunyai arti pengganti putra Allah. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat seakan-akan pakaian itu ungu, pakaian raja, pemimpin. Ya, ungu kan pakaian kerajaan. Ya, kecuali kalau seperti baju Saragi, baju si ratu, baju ibu purba ini yang biru seperti ini pakaian hamba, pelayan. Ya, jadi kalau warna biru seperti ini itu pakaian pelayan. Ya, tapi kalau raja-raja itu biasanya itu pakaiannya pakaian ungu. Ya, tetapi di samping ungu ada kirmisinya. Ya, seperti satu pengorbanan. Tetapi di balik semua itu ada ketidakjujuran dan perlawanan terhadap kebenaran. Putra Allah yang adalah firman. Ya. Saudara yang terkasih, ya, Babel agama ini bisa mempengaruhi raja-raja di dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Babel agama ini bisa mempengaruhi, memabukkan penduduk dunia untuk berbuat cabul. Tapi garis bawahi di situ, cabul yang dimaksudkan di situ bukan percabulan seperti seks, tidak.
Ya, tetapi ini berbicara tentang ketidaksetiaan terhadap kebenaran. Ya, ketidaksetiaan terhadap kebenaran. Maka nanti yang ditonjolkan, yang dijunjung tinggi itu adalah hak asasi manusia. Bukan hak asasi Allah, bukan otoritas Allah, tapi hak asasi manusia. Maka lihat hak asasi manusia sekarang ini kan makin menonjol. Ya, laki-laki tapi berpakaian perempuan lalu jalan. Ya nggak apa-apalah. Hak asasi manusia. Kan begitu hukum bicara toh? Ya, laki-laki dengan laki-laki dinikahkan. Hak asasi manusia. Kan sudah banyak menghalalkan itu toh. Wanita dengan wanita. Lebih parah lagi, manusia dengan binatang dinikahkan. Ini manusianya. Pasangannya siapa? Entok. Kambing, kucing, anjing. Dinikahkan. Ya. Di mana? Di gereja. Diberkati lah. Bukan hanya manusia yang dibaptis. Binatang pun ikut dibaptis. Ya. Tolong Pak Pen, baptiskan dulu anjingku. Kucingku. Hak asasi manusia. Nah, dan ini akan terus makin meningkat. Orang hamil dia nggak senang punya anak, aborsi. Hukum menjeratnya, hak asasi manusia. Ya. Maka yang begini pun ada pengacaranya. Ada yang membela. Ya. Saudara bayangkan. Ya. Semua kejahatan sekarang ini ada yang membela. Ketika itu dibawa ke hukum, dibawa ke pengadilan, ada yang membela. Sudah jelas-jelas pun kejahatannya, dosanya, tetap ada yang membela. Kenapa? Hak asasi. Ya. Maka nanti yang menonjol itu hak asasi manusia, bukan lagi otoritas Allah. Ya. Tapi dibalik semua itu, tidak terlepas dari topeng yang namanya agama. Jadi kita bicara tentang Babel agama. Ini sistem agama. Tetapi yang mengadakan perlawanan dengan Allah. Bukan hanya sistem politik yang mengadakan perlawanan dengan Allah. Bukan hanya sistem keuangan ekonomi yang mengadakan perlawanan dengan Allah. Kalau sistem ekonomi mungkin ayat yang sering kita pegangkan, kita hafal-hafal. Ya, supaya jangan sampai bertuhankan mamon, kan begitu kan? Ya, ini sudah ayat-ayat yang familiar bagi kita, tetapi jangan lupa. Ya, di zaman ini juga bagaimana Babel agama itu juga akan menonjol loh. Menonjol. Dan ini Tuhan sangat murka. Karena Babel agama itu yang bersekutu dengannya adalah raja-raja dunia. Rakyat banyak. Perempuan itu duduk di tempat yang banyak air. Saudara bayangkan? Ya, ia berkedudukan
di tempat orang yang banyak, dari antara segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Bahkan didukung binatang yang sebenarnya melambangkan antikristus, yang sepenuhnya dikuasai oleh iblis, roh-roh jahat, untuk menjalankan misi. Ya. Maka tadi Babel ini sampai digambarkan seperti seorang perempuan yang bagaimana, yaitu perempuan cabul, ya, ataupun pelacur besar. Dalam ayat yang kelima, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Bicara tentang kata pelacur atau sundal, itu berbicara tentang ketidaksetiaan. Tidak setia kepada apa? Bukan tidak setia kepada agama yang dianut atau kepada organisasi yang diikuti, yang dimasuki, tidak. Tetapi tidak setia kepada kebenaran. Ya. Kalau kepada organisasi, kepada gereja yang diikuti, dimasuki, ya mungkin setia, tetapi tidak setia kepada kebenaran. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul waspada. Ya, saudaraku, jangan sampai ya kita juga ikut bersekutu di dalamnya, masuk di dalamnya, bagian dari kelompok itu, yaitu orang-orang yang tidak setia kepada kebenaran. Tapi berpeganglah pada kebenaran. Haleluya. Haleluya. Berpeganglah pada kebenaran. Supaya pada akhirnya kita nanti, gereja Tuhan, mempelai Tuhan, akan dikaruniakan lenan halus, yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Ya, kenapa dikaruniakan lenan halus? Karena hidup dalam kebenaran. Dan kita akan menerima seturut sesuai dengan apa yang kita lakukan. Iya toh? Iya. Iya. Coba Wahyu pasal 19. Wahyu pasal yang ke-19. Ayat yang ke-8. Iya, boleh dari ayatnya yang ke-7 dulu. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, Ya. dan memuliakan Dia, Ya. karena hari perkawinan anak domba telah tiba, Terus dan pengantinnya telah siap sedia. telah siap sedia. Terus Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan kepada halus, pengantinnya, ya, kepada pengantinnya dikaruniakan kain lenan halus. Ya, terus yang berkilau-kilauan dan yang putih yang bersih. berkilau-kilauan dan putih bersih. Terus Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. ya, lenan halus itu melambangkan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, dikaruniakan pakaian lenan halus. Lenan halus itu lambang dari perbuatan yang benar. Jadi perbuatan yang benar itu akan menerima bagian dari kebenaran itu. Dengan kata lain, perbuatan yang benar akan menerima upah dari kebenaran. Ya, pasal yang ke-14, mundur. Pasal 14. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Ya, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. berbahagialah sejak orang yang sekarang mati di ini. dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, Kata roh, apa katanya? supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, Supaya mereka istirahat dulu. Setelah itu terus, karena segala perbuatan mereka menyertai perbuatan mereka menyertai mereka. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, maka suatu waktu Tuhan akan mengaruniakan kepada kita lenan halus.
Lenang halus itu adalah upah kita, bagian kita. Karena kita hidup dalam kebenaran dan kita melakukan perkara-perkara yang benar. Iya. Tetapi ketika bergeser dari kebenaran, masuk dalam persekutuan dengan wanita pelacur, Babel agama, nanti kelanjutannya kita melihat bagaimana nasib perempuan itu. Binatang yang mendukungnya pun akan membinasakannya. Karena kehendak Tuhan harus terwujud, terlaksana. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, jangan pernah bergeser dari kebenaran. Pegang kebenaran itu. Apapun konsekuensinya. Sekalipun seluruh dunia, andai pun seluruh dunia bergeser dari kebenaran. Tapi saya mengajak kita, pegang kebenaran. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Supaya digenapi Wahyu pasal 19 ayat 8. Maka kepadanya dikaruniakan pakaian lenan halus. Dan dikatakan berbahagialah. Masuklah dalam pesta kawin anak domba Allah. Masuklah dalam kesukaan Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pegang kebenaran itu. Jangan pernah bergeser dari kebenaran. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kita minggu depan. Ku terhubung denganmu.